Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustaz Limuddin, guru kita semua, Ustaz Hafi, Ustaz Yasin, para satid semua yang hadir, kemudian teman-teman Dewan Guru beserta keluarga besar yang hadir. Pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya bisa hadir, khususnya diri saya bisa hadir membersamai teman-teman sekalian dalam rangka silaturahim Syawal. Dan kemarin sore saya mendapat surat resmi undangan dari Pak Ketua Yayasan untuk memberikan materi singkat gitu ya pada kesempatan Syawal ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di pondok pesantren. Tentu memang suatu kesempatan, momen yang bisa sama-sama kita manfaatkan. Ini kebetulan memang lagi kumpul semua, maka saya tidak lama, karena beberapa kesempatan ketika saya hadir di Darul Fatah selalu saya garis bawahi bahwa berada menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Darul Fatah harus menyenangkan, harus menggembirakan. Jadi antum dan kita semua di Yayasan Darul Fatah ini harus senang. Jangan sampai bergabung, berada menjadi bagian dari keluarga Yayasan Darul Fatah sedih, cemberut, akhir bulan ditagih hutang misalnya, dipotong seperti tadi, itu tersiksa namanya. Jadi sudah berat ya, kehidupannya sudah berat, lika-likunya lah. Kita di DF ini ya harus senang, harus penuh senang, dan itu tumbuh dari diri kita, berasal sumbernya dari diri kita. Kan saya pernah memberikan kalimat itu, bisa menjadi status WA-nya bisa ditulis itu. Jangan berharap orang lain memberikan kebahagiaan pada kita, tapi kitalah yang memberi kebahagiaan pada orang lain. Itu harus menjadi tagline kita, hati kita, bahwa siapapun yang berada di sekitar kita, di dekat kita, keluarga kita, anak kita, jangan pernah berpikir mereka membahagiakan kita, tapi kitalah yang membahagiakan mereka. Masing-masing kita berpikir seperti itu. Anak kita juga kita ajari berpikir gitu, istri kita, anak kita, suami kita, sehingga akan ketemu kebahagiaan itu sejatinya akan saling terjawab. Nah, oleh karena itu saya kebetulan di bulan Ramadan kemarin juga sempat memimpin rapat bersama dengan Dirjen Pendis Pak Ali Ramdhani sebelum beliau jadi Sekjen Kemenak, membahas tentang kekerasan di pondok pesantren. Kemudian bahkan di Daulat, karena saya sempat menyampaikan bahwa kebetulan saya menjadi bagian keluarga besar suatu yayasan yang ada di Lampung, saya bilang gitu, Yayasan Pondok Pesantren. Maka didaulatlah kalau gitu di tahun 2024 akan ada tim nanti dari Kemenak dan provinsi termasuk yang akan menjadikan Yayasan Darul Fatah dalam konteks pondok pesantrennya ini sebuah model penanganan terpadu kekerasan di pondok pesantren. Dan langsung didaulat, tuan rumahnya adalah Yayasan Darul Fatah. Maka
saya bilang ya sudah, kalau gitu saya harus datang duluan sebelum nanti benar-benar ada tim dan akan rapat di Darul Fatah untuk memastikan bahwa Yayasan Darul Fatah mampu dijadikan sebuah model percontohan bagaimana menangani kekerasan di pondok pesantren bagi tentunya pondok pesantren lainnya. Maka ketika mendapat undangan, ya kalau boleh disampaikan rahasianya, sebenarnya ya temanya ya saya sendiri yang minta itu. Tetapi tentu ini menjadi sesuatu yang pas dan tepat sebelum nanti benar-benar ada kegiatan yang resmi akan kita lakukan di Yayasan Darul Fatah ini. Bapak sekalian hadirin yang berbahagia, sebagai gambaran bahwa di Indonesia tercatat sebanyak 41.599 pondok pesantren. Dari jumlah pondok pesantren itu ada 41.599. Tentunya termasuk pondok pesantren Darul Fatah. Karena kami masih ingat status kita yang Ahad Ali itu adalah pondok pesantren, mungkin PKU juga demikian, secara terdaftarnya di Kemenak menjadi bagian dari 41.599 itu. Dan santrinya sebanyak 4.834.000. Nah, ini masing-masing institusi masih terjadi beda pendapat. Jadi sekolah yang bentuknya kayak kita misalkan SMPQ atau SMAQ yang boarding school itu ada di Kemendikbud, tetapi mungkin secara kelembagaan juga didaftarkan di Kemenak sebagai status pondok pesantren atau santri. Nah, ini yang pemerintah masih kebingungan karena memang memilah antara yang di bawah Kemendikbud dalam konteks boarding school, kemudian yang di bawah Kemenak dalam status pondok pesantren. Kita pun juga demikian, kadang memanfaatkan mahasiswa kita itu sebagai status santri. Di sisi lain, kemudian juga status sebagai pelajar ketika dengan Kemendikbud. Teman-teman sekalian, ini saya bacakan supaya memang materi ini kena juga menjadi ilmu untuk teman-teman sekalian. Definisi apa itu sebenarnya yang diberikan? Saya bacakan di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi ketika semua bentuk perbuatan, ancaman, atau hal-hal yang kemudian memberikan dampak kepada psikis, kemudian fisik, seksual, dan penelantaran, baik itu nanti oleh sesama menjadi statusnya bullying, atau mungkin oleh atasan, dalam hal ini kakak kelasnya, gurunya, kemudian pembinanya, ini nanti dalam bentuk tindak kekerasan. Nah, hal seperti ini yang tentu kita harus sama-sama cermati agar tidak terjadi di pondok pesantren kita. Nah, Bapak sekalian, anak-anak sekalian yang berbahagia, dan tentunya para asatidz yang saya hormati, maka sampai contoh lagi, kekerasan psikis itu apa toh bentuknya? Perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, menyebabkan ketakutan, hilangnya percaya diri. Jadi kalau ada nanti santri kita keluar dari DF, kita harus memiliki data kenapa keluarnya. Apakah keluarnya karena takut, kemudian karena minder, tidak mampu mengikuti misalkan tuntutan belajar yang memang tinggi di DF, sehingga kemudian tidak percaya diri,
merasa bodoh, merasa tidak bisa menghafal, merasa dan seterusnya, itu sejatinya bagian dari kekerasan yang sifatnya psikis. Maka jangan pernah juga merasa kita sempurna ketika bicara ini. Oleh karena itu, nanti tentu para kepala sekolah ke depan kita mintai coba data yang mengundurkan diri, data yang keluar itu seperti apa reportnya. Apakah keluarnya karena tidak mampu membayar SPP, tidak mampu terkait dengan tugas belajar yang berat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kekerasan fisik, dipukul, ditendang, ditampar, dilukai, dijambak, dijewer, dan seterusnya, dicubit. Ini banyak contohnya yang dapat mengakibatkan luka atau trauma. Tadi Ustadz Hafi menunjukkan di sini ada luka karena ada kekerasan katanya, karena rebutan apa door prize atau apa tadi. Di sininya ada luka. Jadi mungkin kita kebetulan ya teman-teman sekalian, kebetulan saya sudah banyak mempelajari permasalahan seperti ini di banyak kasus di Indonesia. Kelihatannya itu ayem-ayem, mohon maaf bahasa Indonesianya itu, tenang gitu ya. Tapi nanti di level siswa itu ada sejatinya. Ini harus hati-hati betul nanti akan ada konsepnya, akan ada diklat bagi musyrif-musyrif yang membina berhadapan langsung dengan santri, harus memiliki kejiwaan yang tinggi sehingga bisa membaca ketenangan yang ombak gitu, yang sebenarnya di dalam terjadi level kekerasan yang tentu mungkin berbeda-beda itu terjadi. Mungkin bisa saja kita berdalih bahwa wah itu nggak apa-apa. Ini saya sering debat dengan Ustadz Yasin, itu biasa, itu untuk melatih mental dan seterusnya. Setuju, saya juga setuju. Jadi ditempeleng ataupun dijiwit segala macam saya juga setuju. Tapi tentu kita harus bagaimana mendefinisikan hukuman apa sejatinya yang bisa kita berikan, tindakan apa yang bisa kita berikan. Saya tidak membawa pendidikan era barat, saya bawa ke sini tidak ya ketika menyampaikan ini. Tapi dalam konteks ini adalah kita sudah tumbuh. Negara kita tumbuh menjadi negara yang maju, menuju ke negara maju, di mana semua informasi, semua hal-hal yang bisa kita lakukan itu dapat dilihat, bisa ditelisik, ditelusur dengan mudah. Dan negara kita adalah negara dalam konteks hukum. Oleh karena itu kita juga demikian. Pondok pesantren kita adalah menuju kepada sesuatu yang memang menjadi ideal dalam konteks kualitas dan juga prosesnya. Kemudian kekerasan seksual. Tentu ini adalah kaitan dengan lawan jenis ataupun sesama jenis yang terkait dengan seksual. Kemudian penelantaran, perbuatan orang dewasa, orang tua, wali dan seterusnya yang tidak menyediakan kebutuhan dasar anak, yang kemudian anak tersebut terlantar. Maka ada 4 definisi yang telah saya berikan Bapak sekalian tadi, bahwa psikis, fisik, seksual dan penelantaran, dan yang terakhir adalah bullying. Bullying adalah tekanan atau intimidasi secara terus-menerus yang dilakukan untuk menyakiti seseorang baik fisik maupun psikis. Maka Bapak sekalian, teman-teman Dewan Guru yang berbahagia, para asatidz, ada 5 definisi yang telah saya sampaikan, dan ini benar-benar untuk menjadi bahan kita semua mengawali bulan Syawal ini, yang kemudian dijadikan dasar untuk kita memahami, untuk kita mengetahui, sehingga cara pandang, cara sikap, cara tindak kita benar-benar memiliki pola parameter yang jelas
indikator yang jelas, batasan-batasan yang jelas, khususnya tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap kekerasan dalam bentuk 5 poin tadi: psikis, fisik, seksual, bullying, ataupun penelantaran. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, jadi mohon maaf, saya refleks saya pakai anak-anak ini, mohon maaf. Jadi saya kira itu ya, itu penting. Ini karena kebetulan direkam dan saya datang secara resmi sebagai posisi jabatan saya, makanya saya harus menyampaikan materi ini, paragraf ini yang penting untuk sama-sama menjadi dasar nanti teman-teman untuk melakukan proses pendidikan di dalam pondok pesantren kita. Kemudian yang kedua, secara umum terkait dengan Yayasan Darul Fatah, tentu sebagaimana diketahui bahwa ini adalah undangan ketiga secara massal yang maksud saya adalah para pengelola, yang kebetulan dua yang pertama saya tidak bisa menghadiri. Jadi buka puasa bersama, yang itu rame-rame saat itu saya nggak bisa hadir. Kemudian yang kedua buka puasa khusus para pembina, pengawas, pengurus, saya juga nggak bisa hadir. Maka hari ini ketika diundang Syawal, karena saya meyakini ada hidangan kepala kambing gitu ya, maka saya hadir insya Allah. Dan kemarin sore saya putuskan, ada kan Ustadz ya? Karena ini saya niatkan tidak puasa, kemarin puasa yang sudah saya niatkan nggak puasa hari ini, jadi harus seimbang ini. Oleh karena itu saya memang jujur sangat merindukan berada di tengah-tengah teman-teman sekalian. Dan mungkin sudah Allah takdirkan inilah yang terbaik. Saya datangnya tidak bisa tiap hari, tetapi pada momen-momen tertentu saya datang dan juga saya mendampingi pengurus yang itu intens. Mungkin itu yang terbaik. Allah itu memberikan kesempatan seperti yang terbaik. Karena kalau seandainya saya sehari-hari di sini, mungkin antum akan jenuh melihat saya. Karena betul-betul akan saya teliti, semuanya akan saya cek betul bagaimana berjalannya pengelolaan Darul Fatah ini. Nah, dengan konsep saya datang sesekali, antum bisa agak lega gitu. Tidak saya mintai laporan tentunya melalui pengurus yayasan, report-report yang mungkin di luar dugaan antum gitu, tetapi saya kira semuanya untuk kebaikan, untuk menjadikan sebuah sistem berjalannya proses yang baik. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan salam dari Bapak kita, Pak Setiawan, yang telah mendampingi Yayasan Darul Fatah 5 tahun belakangan kemarin, dan juga tentunya sampai saat ini. Beliau sedang sakit. Mohon doa dari antum semua untuk kesembuhan dan kebaikan beliau. Kemarin sore saya berkesempatan untuk menengok beliau di rumah sakit. Oleh karena itu, mohon nanti antum di kesempatan berdoa, juga diselipkan doa untuk beliau, untuk kesembuhan beliau, sehingga bisa membersamai kita di dalam melanjutkan amanah pengelolaan di Yayasan Darul Fatah ini. Dan tentunya terakhir, paragraf terakhir, ini adalah semangat baru sebagaimana disampaikan oleh Ketua Yayasan. Mohon masing-masing pimpinan unit ataupun kita masing-masing individu kita memiliki istilahnya quick win, kemenangan cepat ya kalau dalam bahasanya. Indikator-indikator kemajuan yang dibuat di tahun 2024 ini. Kira-kira apa masing-masing individu, kemajuan apa yang kemudian itu dibuat, kemajuan apa yang kemudian kita bisa lakukan untuk Yayasan Darul Fatah ini. Masing-masing mari membuat indikator itu. Jangan hanya rutinitas. Rutinitas itu yang membuat kita nanti jenuh. Rutinitas itu yang akan membuat kita stagnan, berjalan di tempat. Oleh karena itu saya berharap paragraf keempat ini antum benar-benar memiliki
indikator-indikator apa baru apa yang akan dicapai di tahun 2024 ini, baik sifatnya pribadi, keluarga maupun secara institusional. Pribadi misalkan, mohon maaf ini yang masih bujang misalkan, tapi sepertinya sudah berkeluarga semua, jadi nggak perlu pakai indikator itu nanti. Kemudian misalkan dari keluarga apa, misalkan indikator yang harus dicapai, mari kita buat sehingga itu ada semangat untuk mencapai itu. Demikian juga tentu di level yayasan, Pak Ketua Yayasan telah memiliki indikator-indikator yang itu menjadi poin capaian nanti di tiap periode tahunnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Suasananya sudah mulai panas dan tentu supaya tidak berlama-lama, saya siang juga sudah ada agenda kedua dan tadi masuk lagi minta ada agenda ketiga, tapi saya harus balik ke Jakarta nanti sore. Habis satu acara lagi siang di Bandar Lampung di Tanjung Karang, sehingga saya hanya membersamai sampai pukul 1 barangkali. Mudah-mudahan pukul 1 sudah tuntas semua, sekaligus makan siangnya juga sudah selesai insya Allah. Kepala kambing Ustaz yang itu insya Allah. Saya tahu beliau tadi kayaknya WA ke belakang, siapin gitu. Baik, saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih dan salam rindu, salam hangat dari keluarga besar, artinya saya secara pribadi. Istri saya tadi minta di videoin, ini sudah saya videoin. Sangat ingin bersama dengan kita semua. Namun istri saya masih perjalanan dari Semarang menuju Jakarta, lagi di rest area Tegal tadi kalau tidak salah, di perjalanan menuju Jakarta. Saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan dan saya menyampaikan permohonan maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah SWT menerima, meridhoi kita semua di dalam beribadah selama bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan di tahun depan, sehingga menjadikan kesempatan kita untuk selalu bertaubat di tiap kesempatan untuk mempersiapkan tentunya amaliyah kita di akhirat nanti. Saya kira itu, teman-teman semua, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti bingung apa yang saya sampaikan, ini sudah direkam, nanti bisa dilihat lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.